Halo, nama saya Adi Septa Bangun dengan NPM 200920008. Pada video kali ini, saya akan membahas mata kuliah model pembelajaran, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen atau yang disingkat dengan TGT, yang dibawakan oleh dosen saya, Bapak Immanuel Silitonga, SPD MPD, sebagai dosen pengampu. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai pada videonya. Yang pertama, pengertian model pembelajaran TGT. Model pembelajaran Teams Games Turnamen atau TGT adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif model Teams Games Turnamen atau TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks, di samping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Dalam model ini, kelas terbagi dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 siswa yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etniknya. Kemudian siswa akan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecilnya. Demikianlah pengertian dari model pembelajaran TGT. Selanjutnya adalah pendekatan kelompok kecil dalam TGT. Pendekatan yang digunakan dalam Teams Games Turnamen adalah pendekatan secara kelompok, yaitu dengan membentuk kelompok-kelompok kecil dalam pembelajaran. Ciri dari pendekatan secara kelompok dapat ditinjau dari segi: yang pertama, tujuan pengajaran dalam kelompok kecil; yang kedua, siswa dalam pembelajaran kelompok kecil; dan yang ketiga, guru dalam pembelajaran kelompok. Adapun tujuan pengajaran dalam kelompok kecil ini adalah: yang pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara rasional. Yang kedua, mengembangkan sikap sosial dan semangat bergotong royong. Dan ketiga, mendinamisasikan kegiatan kelompok dalam belajar sehingga setiap kelompok merasa memiliki tanggung jawab. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, siswa dalam pembelajaran kelompok kecil. Agar kelompok kecil dapat berperan konstruktif dan produktif dalam pembelajaran diharapkan, yang pertama itu, anggota kelompok sadar diri menjadi anggota kelompok. Yang kedua, siswa sebagai anggota kelompok memiliki rasa tanggung jawab. Yang ketiga, setiap anggota kelompok membina hubungan yang baik dan mendorong timbulnya semangat tim. Dan yang keempat, kelompok mewujudkan suatu kerja. Yang selanjutnya adalah guru dalam pembelajaran kelompok. Peran guru dalam pembelajaran kelompok yaitu: yang pertama, pembentukan kelompok; selanjutnya yang kedua, perencanaan tugas kelompok; yang ketiga, pelaksanaan; dan yang terakhir adalah evaluasi hasil belajar kelompok. Demikianlah pendekatan kelompok kecil dalam TGT. Selanjutnya adalah komponen dan pelaksanaan TGT dalam pembelajaran. Ada 5 komponen utama dalam TGT, yaitu: yang pertama, penyajian kelas. Pada saat penyajian kelas ini, siswa harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang diberikan guru, karena akan membantu siswa bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok, dan pada saat game, karena skor game akan menentukan skor kelompok. Yang kedua, kelompok atau tim. Kelompok biasanya terdiri atas 4-5 orang siswa. Fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya, dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat game. Ketiga, game. Game terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Kebanyakan game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor.
siswa memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Siswa yang menjawab benar, pertanyaan itu akan mendapatkan skor. 4. Turnamen. Untuk memulai turnamen, masing-masing peserta mengambil nomor undian. Siswa yang mendapat nomor terbesar sebagai reader 1, terbesar kedua sebagai challenger 1, terbesar ketiga sebagai challenger 2, terbesar keempat sebagai challenger 3, dan kalau jumlah peserta dalam kelompok itu 5 orang, maka yang mendapatkan nomor terendah sebagai reader 2. Reader 1 tugasnya membaca soal dan menjawab soal pada saat kesempatan yang pertama. Challenger 1 tugasnya menjawab soal yang dibacakan oleh reader 1 apabila menurut challenger 1 jawaban reader 1 salah. Challenger 2 tugasnya adalah menjawab soal yang dibacakan oleh reader 1 apabila jawaban reader 1 dan challenger 1 menurut challenger 2 salah. Challenger 3 tugasnya adalah menjawab soal yang dibacakan oleh reader 1 apabila jawaban reader 1, challenger 1, challenger 2 menurut challenger 3 salah. Reader 2 tugasnya adalah membacakan kunci jawaban. Permainan dilanjutkan pada soal nomor 2. Posisi peserta berubah searah jarum jam. Yang tadi menjadi challenger 1, sekarang menjadi reader 1. Challenger 2 menjadi challenger 1. Challenger 3 menjadi challenger 2. Reader 2 menjadi challenger 3. Dan reader 1 menjadi reader 2. Hal itu terus dilakukan sebanyak jumlah soal yang disediakan guru. Yang kelima, penghargaan kelompok. Guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang. Masing-masing tim akan mendapat sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Itu tadi komponen dan pelaksanaan TGT dalam pembelajaran. Selanjutnya itu, implementasi model pembelajaran TGT. Dalam pengimplementasiannya, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, pembelajaran terpusat pada siswa. Yang kedua, proses pembelajaran dengan suasana berkompetisi. Yang ketiga, pembelajaran bersifat aktif atau siswa berlomba untuk dapat menyelesaikan persoalan. Yang keempat, pembelajaran diterapkan dengan mengelompokkan siswa menjadi tim-tim. Yang kelima, dalam kompetisi diterapkan sistem poin. Yang keenam, dalam kompetisi disesuaikan dengan kemampuan siswa atau dikenal kesetaraan dalam kinerja akademik. Yang ketujuh, kemajuan kelompok dapat diikuti oleh seluruh kelas melalui jurnal kelas yang diterbitkan secara mingguan. Kedelapan, dalam pemberian bimbingan guru mengacu pada jurnal. Dan yang kesembilan, adanya sistem penghargaan bagi siswa yang memperoleh poin banyak. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan model pembelajaran TGT. Kita membahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas. Yang kedua, mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu. Yang ketiga, dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam. Keempat, proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa. Kelima, mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain. Yang keenam, motivasi belajar lebih tinggi. Ketujuh, hasil belajar lebih baik. Kedelapan, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Di samping ada kelebihan, maka ada kekurangan. Yang pertama kekurangannya itu bagi guru, yaitu sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis. Kelemahan ini akan dapat diatasi jika guru bertindak sebagai pemenang kendali teliti dalam menentukan pembagian kelompok waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa cukup banyak sehingga melewati waktu yang sudah ditetapkan. Kesulitan ini dapat diatasi jika guru mampu menguasai kelas secara menyeluruh. Kedua, bagi siswa, masih adanya siswa berkemampuan tinggi, kurang mampu terbiasa, dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, tugas guru adalah
membimbing dengan baik siswa yang mempunyai kemampuan akademik tinggi agar dapat dan mampu menularkan pengetahuannya kepada siswa yang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dari model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen. Terima kasih sudah menonton.